Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas tentang trading plan ya. Jadi kalau teman-teman uh, mau investasi saham, teman-teman harus membuat semacam trading plan ya. Jadi rencana investasi teman-teman di sebuah saham. Nah, trading plan ini kan macam-macam ya. Dari teman-teman mau model swing atau model investing dan lain-lain. Tapi kalau teman-teman mau ini bagus membuat sebuah trading plan, ciri-cirinya adalah dua ini ya teman-teman. Jadi selalu dievaluasi ya. Bisa jadi trading plan kita itu enggak sesuai dengan psikologi kita ya, atau kemampuan kita ya. Jadi bisa jadi nanti dalam waktu 1 bulan apa 2 bulan itu dievaluasi, kemudian dibuat trading plan baru. Nah, dari evaluasi ini ada dua ciri khas khusus ya teman-teman. Kalau trading plan teman-teman itu benar, itu cirinya ada dua. Yang pertama adalah saat saham hijau, teman-teman itu senang. Jadi saat harga saham yang diincar itu hijau, itu teman-teman senang. Karena apa? Karena teman-teman sudah punya sahamnya. Jadi ketika dia hijau, itu kita segera membuat target price-nya ya. Kira-kira ini mau dijual di harga berapa. Tetapi ketika suatu saham merah, kita juga senang. Karena apa? Ya, di saat itu kita bisa membeli saham yang kita incar, atau istilahnya dengan menambah muatan ya. Jadi kita coba ya untuk studi kasus ini Adaro ya. Adaro ini memang sebaiknya kita sudah masuk itu mulai di harga 2000-an ya. Di 2040 lah sekitar itu. Jadi karena ini ada pantulan ini 2040, tapi kita kan tidak tahu ya pantulannya kapan. Jadi sempat menguat di 2220, sekarang 2230. Nah, kalau kita membuat ini strategi ya, saat ada koreksi kita masuk lagi ya teman-teman. Jadi kita sudah prediksikan bahwa mungkin harga batu bara ini sudah mentok di sekitar 125 ya, atau paling banter lah di 100 lah, nanti $100 ya. Kalau harga batu bara di $100, mungkin saham Adaro ya masih bertahan di atas 2000 ya teman-teman. Jadi ketika kita melihat kok Adaro turun gitu ya, kita seneng, kita segera nambah muatan. Target price-nya kita di berapa ya, kita lihat situasi dan kondisi ya. Kalau misalnya kelihatan sahamnya cukup atraktif dan kuat ya, sinyalnya kuat ya, kita tunggu di target harga yang kita tentukan ya, atau yang lebih tinggi ya. Tapi kalau pasarnya lesu ya kita nggak usah terlalu target harga terlalu tinggi ya, sekitar mungkin 2%, 3% ya kita lepas aja. Apalagi kalau kita belinya dalam jumlah besar ya, mungkin ratusan juta atau apa itu ya. Jadi profit 3%, 4% itu udah lumayan. Nah, kalau kita kondisinya ya, lihat bursa global yang sekarang ini kan masih belum begitu sentimennya positif ya. Jadi ketika ada kenaikan mungkin perlu kita pertimbangkan untuk jual dulu ya. Jadi ketika dia naik, misalnya kayak ini ya, Adaro ini kan kenaikan tertinggi di 2320 ya, sekarang sudah turun di 2230. Jadi turun hampir 100 poin. Nah, ini kesempatan bagi kita untuk masuk ya.
Walaupun ada potensi untuk turun lagi ya, nanti begitu turun ya kita ambil lagi ya. Jadi istilahnya kita masuk secara bertahap ya, kita masih punya peluru ya. Jadi jangan sampai kehabisan peluru ya teman-teman. Jadi selalu ada ininya apa, uang cashnya gitu, sehingga ketika suatu saham itu turun kita masuk. Terus misalnya lagi kita mau masuk ke apa ya, Medco misalnya. Medco ini kan sempat menguat di 945 ya. Waktu itu saya berharap Medco itu bisa sampai 1000 ya, ternyata nggak nyampe ya. Karena nggak nyampe ya sudah, saya belum lepas ya, karena saya targetnya Medco itu di sekitar 1000-an. Ternyata turun lagi ya, turun lagi. Saya sudah mulai antri lagi nih di sekitar 905, 910, atau besok misalnya dibawa turun lagi ya saya ambil lagi ya di 895. Medco itu terendah di 880 ya dalam waktu 1 bulan, 3 bulan 840. Jadi teman-teman tinggal maintenance aja, beli secara bertahap. Kalau nanti misalnya turun lagi ambil lagi, turun lagi ambil lagi. Jadi lebih baik kita fokus di beberapa saham saja ya, jangan terlalu banyak ya, karena modal kita bisa untuk membackup ketika saham itu turun ya. Misalnya kita modal 100 juta, punya saham yang kita incar misalnya 3 ya, 3 saham saja. Berarti satu saham kan ada modal sekitar 30 juta ya, 30 juta lebih ya. Nah sekali masuk misalnya kita 2 juta, itu kan bisa masuk sampai 10 kali ya, lebih ya, bahkan lebih. Nah ini membantu kita untuk ketika saham itu turun kita ambil lagi, turun kita ambil lagi, seperti itu. Jadi nggak terlalu apa ya, kecil modal dalam membeli sebuah saham. Beda dengan misalnya kita 100 juta langsung masuk di satu saham. Nah ketika saham itu ternyata downtrend, ya kita nggak bisa apa-apa ya sudah. Apa ya, kita tergantung pada satu saham. Tapi kalau ada 3 saham kita lebih ada beberapa pilihan ya. Apalagi pilihannya itu misalnya satu saham perbankan, satu komoditas, yang satu lagi konsumer, kan berbeda. Terus kalau sahamnya terlalu banyak juga nggak bagus. Misalnya 100 juta kita beli sahamnya sampai 10 gitu kan. Berarti satu saham cuma modal 10 juta ya. 10 juta nanti kalau sudah habis 10 juta ya sudah, kita nggak bisa average down lagi, karena modal kita terserap ke saham yang lain. Jadi itu ya. Jadi cirinya itu dua teman-teman. Saham itu naik seneng, saham itu turun kita juga seneng. Itu berarti trading plan kalian itu benar. Tapi kalau suatu saham yang kalian incar itu kok turun kalian nggak seneng ya, berarti trading plan-nya salah itu. Nah, bisa jadi modalnya sudah habis, atau karena modal kita sudah habis, begitu saham itu turun ya kita deg-degan ya. Misalnya modal 100 juta, tiba-tiba sahamnya turun 10% dalam sehari, kan ya udah hilang 10 juta. Deg-degan. Tapi kalau kita masih punya modal lagi ya kita bisa masuk lagi. Jadi itu ya teman-teman, untuk ciri khas suatu saham, suatu trading plan ya. Apabila trading plan kita benar, itu ciri-cirinya ya dua itu ya. Saham itu mau naik atau mau turun, kita ya seneng-seneng aja ya, enjoy aja. Dan itu terus dievaluasi ya. Jangan kalau misalnya kita sudah menemukan suatu formulasi yang tepat, yang bagus ya, itu kita pertahankan. Nanti begitu kita menemukan irama yang tepat, itu kita seperti tahu momentum ya. Ketika saham turun, oh aku beli di sini, nanti naik kita jual di sini. Oke, itu dulu ya teman-teman untuk review sore ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.